Assalamualaikum semuanya. Di video kali ini aku mau berbagi olahan jambu kristal. Ini tuh aku ngolah jambu kristalnya itu pakai abon cabai yang udah aku buat kemarin. Buat kalian penasaran wajib banget stay tune terus. Ini tuh seger banget, enak, bahan-bahannya murah, dan ini tuh resepnya super simple banget dan lagi booming di tempat aku. So buat kalian penasaran wajib banget stay tune terus. Sebelum kita lanjut ke tutorialnya, buat teman-teman yang belum subscribe, sok langsung aja subscribe sekarang juga, dan yang udah subscribe yuk langsung aja kita lihat bahan-bahannya dan langsung masak. Di sini aku udah siapin jambu kristal. Sebelum kita kupas, dipasin lagi jambunya udah dicuci bersih ya teman-teman ya. Kalau kalian pengen lebih segar, ini boleh banget dimasukin ke dalam kulkas atau dikasih es batu gitu loh teman-teman. Biasanya kalau kita jualan di pinggir jalan kan nggak mungkin kita bawa kulkas, jadi ini tuh dikasih es batu, dia bakalan dingin gitu. Ini di tempat aku jambunya tuh murah banget, sekilonya tuh sekitaran 5-10 ribu. Kalau diolah seperti ini, satu piece-nya ini, satu porsinya ini tuh bisa dijual harga 10 ribu. Bahkan ini tuh porsinya lebih gede dari yang aku beli kemarin. Aku kemarin beli 10 ribu dan itu tuh porsinya benar-benar super kecil banget. Ini untuk jambu kristalnya aku potong-potong kecil seperti ini ya, atau sesuai selera kalian aja kayak gini. Tuh kalian bisa lihat jambu kristal itu biji dalamnya tuh benar-benar super kecil banget. Kita langsung aja pinggirin, dan ini aku udah siapin abon cabai yang udah aku siapin tadi. Serius, ini tuh abon cabai aku tuh super pedes banget, jadi kalian ngasihnya tuh bener-bener hati-hati banget ya. Karena di sini aku masih belum paham sama rasa abon cabai aku, jadi aku ngasihnya kebanyakan gitu. Kalau kalian pengen lebih manis boleh ditambahin gula, cuman menurut aku jambu ini tuh udah manis, jadi kalau kalian nggak mau pakai gula di skip juga nggak apa-apa. Ini kita kocok. Sebenarnya ini aku ada kelupaan teman-teman. Yang paling penting itu garam, biar rasanya tuh ada asin-asinnya gitu. Jadi ini nanti tuh rasanya kayak nano-nano gitu loh. Menurut aku kayak pedes, asin, manisnya tuh dapet banget. Kita kasih garamnya jumputan aja ya teman-teman ya. Jadi kayak garam sama gulanya tadi aku tuh kayak kira-kiranya pakai tangan gitu biar lebih enak aja gitu perkiraannya. Ini kalau udah selesai kita langsung aja masukin ke dalam mika. Di tempat aku tuh porsinya lebih kecil dari ini tuh harganya 10 ribu teman-teman. Bayangin aja sekilo kalau kita dapat harga 5 ribu, satu porsi dijual 10 ribu, omset yang bakalan kita terima tuh bener-bener berkali-kali lipat. Tapi kemarin ini tuh aku beli dapat harga 10 ribu teman-teman, tapi menurut aku tuh masih murah banget. Sekilo tuh isi 4, dan kalau satu buah itu jadi 10 ribu, kan bisa lihat 10 ribu jadi 40 ribu, dan itu menurut aku sangat cocok banget dijadiin ide bisnis. Kalau kalian mau dijadiin frozen food, ini langsung aja dimasukin kulkas. Ini aku masukin kulkas ya teman-teman ya, biar lebih seger gitu. Jadi kalau dimasukin kulkas seperti ini tuh bisa tahan sampai 3-5 harian gitu. Sebenarnya mungkin seminggu masih awet, cuman ya agak sedikit layu gitu loh, jadi nggak fresh lagi jambunya. Ini langsung aja tanpa berlama-lama langsung aja aku cobain ya teman-teman ya. Wah ini tuh enak banget sih, apalagi abon cabenya tuh homemade, pasti kita lebih hemat gitu. Ini tanpa berlama-lama langsung aja aku cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Ini karena abon cabai aku tuh kayak level 30, jadi ini tuh super pedes banget, tapi asin manisnya dapet sih. Cuman ini agak terlalu pedes. Buat kalian yang penasaran sama rasanya, sok langsung aja dicobain di rumah. Jangan lupa tag aku di Instagram dan tanya-tanya di kolom komentar. Thank you.